Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Sudah siap atau belum? Yang belum siap, silahkan anak-anak siap-siap terlebih dahulu. Yang sudah siap, silahkan duduk dengan tenang. Perhatikan dan dengarkan penjelasan ibu ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak bersiap, duduk dengan tenang, tangannya dikatupkan di depan dada, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Hari ini kami akan belajar. Berkatilah dan sertailah kami ya Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Nah, pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran yang ketiga dan yang keempat. Sudah siap belum? Bukunya disiapkan ya. Sembari ibu menjelaskan, kalian juga melihat buku cetak yang sudah ibu berikan. Hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara merawat anggota tubuh. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua bilangan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yuk, kita belajar, perhatikan dan dengarkan ibu ya. Ada banyak benda yang kita gunakan untuk merawat tubuh kita. Misalnya yaitu sampo, sabun mandi, pasta gigi dan juga sikat gigi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Nah, di sini ibu memiliki 3 sabun mandi. Ada berapa? 3 sabun mandi. Ada 3. Selanjutnya, yang di sebelahnya ada 5 sabun mandi. Nah, 3 sabun mandi, titik-titik dari 5 sabun mandi. Nah, 3 sabun mandi ini lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo, siapa yang tahu? 3 sabun mandi ini lebih banyak atau lebih sedikit dari 5 sabun mandi? Jawabannya adalah 3 sabun mandi lebih sedikit dari 5 sabun mandi. Nah, jadi titik-titik yang ada di samping ini isinya apa? Nah, 3 sabun mandi lebih sedikit dari 5 sabun. Nah, paham belum? Jadi 3 itu lebih sedikit dari 5. Nah, kebalikannya berarti 5 lebih banyak dari 3. Paham belum? Kalau belum paham, kita coba lagi. Nah, di sini ibu memiliki 4 sampo. Coba dilihat. Dihitung ada berapa? Ada 4 sampo. Di gambar yang pertama ibu memiliki 4 sampo. Di gambar yang kedua ibu memiliki 2 sampo. Nah, selanjutnya 4 sampo titik-titik dari 5 kok 5 dari 2 sampo. Nah,
titik-titik ini apa ya isinya? Nah, 4 sampo itu lebih sedikit atau lebih banyak dari 2 sampo? Ayo, siapa yang sudah tahu jawabannya? 4 sampo itu berarti lebih banyak dari 2 sampo. Berarti titik-titik yang ini isinya adalah 4 sampo lebih banyak dari 2 sampo. Nah, sampai sini paham atau belum? Kita tadi sudah belajar lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, selanjutnya satu lagi. Misalnya ibu memiliki 4 sampo. Dihitung, ada berapa nih? Ada 4 sampo. Di sampingnya ada gambar sabun. Sabunnya ada berapa? Ada 4 juga. Ada 4 sampo dan juga ada 4 sabun. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, perhatikan ya. Ada 4 sampo dan juga ada 4 sabun. 4 sampo titik-titik dari 4 sabun. Isinya apa? Titik-titik di bawah ini diisi apa? 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Nah, sampai sini sudah paham belum? Kita sudah belajar lebih sedikit, lebih banyak, dan juga sama banyak. Sudah paham ya? Kalau belum paham, nanti diputar lagi. Oh, seperti itu. Kalau sudah paham, acungkan jempolnya. Anak-anak ibu pasti hebat-hebat. Oke, kita tadi sudah belajar bersama-sama. Kita lanjut kembali. Nah, benda-benda yang digunakan untuk merawat tubuh salah satunya adalah pasta gigi dan juga sikat gigi. Menyikat gigi itu juga sama dengan merawat tubuh. Kenapa? Karena gigi kita ini juga bagian dari tubuh kita. Nah, menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari. Tadi Ibu Gita waktu awal sudah bilang, kapan saja menyikat giginya? Ayo, ingat-ingat tadi Ibu Gita sudah bilang waktu awal. Yaitu pagi dan malam. Paginya setelah kita sarapan, setelah kita makan, kita menyikat gigi, baru kita beraktivitas. Ketika malam, yaitu sebelum tidur, kita harus menyikat gigi kita terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu Gita mau nanya, semua anak-anak ibu ini apakah sudah rajin sikat giginya? 1 hari 2 kali. Kalau belum rajin, setelah pembelajaran ini, kalian harus rajin-rajin menggosok gigi. Dengar ya? Oke? Nah, nanti ibu akan menanyakan kepada orang tua kalian, apakah kalian sudah merawat gigi kalian atau belum. Nah, cara merawat gigi itu ada 4. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau menggosok gigi. Yang pertama adalah yang pertama kita harus menaruhkan pasta gigi di sikat gigi. Nah, setelah sikat giginya ada pasta giginya, kita bisa menggunakannya. Selanjutnya, setelah disikat gigi ada pasta giginya, kita apakan ya? Kita gosok pada gigi kita. Digosokkan secara bulat. Nah, bulat dari depan sampai pangkal sini. Semuanya atas dan juga bawah juga harus disikat supaya bersih. Nah, setelah itu kita harus apa
kita lakukan, setelah itu kita harus kumur, mencuci mulut kita yang banyak busa akibat digosok oleh pasta gigi tadi. Dikumur pakai air, dibuang airnya. Nah, setelah itu sikat gigi yang sudah kita gunakan tadi dicuci menggunakan air. Nah, supaya apa? Kenapa kok sikat giginya juga dicuci? Supaya sikat giginya juga bersih. Besok ketika kita akan menggunakan, sikat gigi tersebut sudah bersih, sudah bisa kita gunakan lagi. Nah, sampai sini paham cara merawat tubuh kita, yaitu gigi kita dengan cara menggosok gigi, sudah paham ya? Jangan lupa setelah pembelajaran ini harus rajin menggosok gigi. Tubuh yang harus kita rawat tidak hanya gigi saja, tetapi semua bagian tubuh dari atas sampai bawah. Tadi di awal pembelajaran ibu kita sudah memberikan sedikit apa sih yang harus kita rawat. Nah, dari sini, ini apa? Rambut. Rambut kita harus dirawat dengan cara bagaimana? Mencucinya dengan sampo. Nah, selanjutnya tangan kita juga harus rajin-rajin dicuci. Ketika kita mau makan, ketika kita dari luar rumah nih, kita masuk kembali ke rumah, cuci tangan supaya tangan kita bersih. Karena di luar tadi kita pasti memegang benda-benda. Entah itu kalian memegang pohon, atau memegang meja, memegang kursi, atau mainan lainnya, atau benda-benda lainnya. Jadi ketika masuk rumah, kita harus mencuci tangan. Selanjutnya, kita juga harus memotong kuku. Kenapa kuku kita harus dipotong? Supaya bersih. Kalau kuku kita panjang-panjang, berarti nanti ada banyak kuman yang masuk di dalam kuku-kuku ini. Ketika kita makan, mengambil makanan, kita masukkan dalam mulut, berarti makanan itu nanti ada kumannya. Kumannya dari mana? Dari kuku-kuku kita ini yang tidak kita bersihkan, tidak dipotong. Nah, nanti kalau kumannya masuk di mulut kita telan, makanannya kita telan sampai perut, nanti akibatnya apa? Sakit perut. Nah, selanjutnya kita juga harus mencuci kaki kita. Ketika kita main sepak bola, main lari-larian, kita harus cuci kaki kita. Kenapa? Karena pasti kaki kita kotor. Sebelum tidur pun kita juga harus mencuci kaki supaya badan kita itu bersih. Nah, sebelumnya apakah semua anak-anak ibu sudah melakukan hal tersebut? Seperti memotong kuku, mencuci tangan, mencuci rambut, ataupun juga memotong kukunya. Nah, sudah atau belum? Kalau belum, harus dilakukan. Selain merawat tubuh kita juga harus memperhatikan pakaian yang kita gunakan. Apakah pakaian itu sudah bersih, atau pakaian itu sudah dicuci atau belum? Ketika kita sudah mandi dan kita berpakaian, pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang sudah dicuci, yang sudah bersih, yang sudah disetrika, sudah wangi. Nah, kalau kita mandi, kita menggunakan pakaian bersih, itu merupakan cara merawat tubuh yang benar. Berarti kita harus tahu bagaimana cara supaya baju kita itu bersih. Dengan cara bagaimana? Dengan mencucinya. Setelah dicuci kita setrika. Nah, berikut adalah cara-cara untuk mencuci baju. Yang pertama, kita siapkan dulu baju-baju kotor kita. Selanjutnya, yang kedua, masukkan air dan juga deterjen. Sabun untuk mencuci dimasukkan dalam air juga.
Nah, campur dengan air yang sudah kita siapkan tadi. Deterjen dan juga air yang sudah kita siapkan dicampur. Setelah itu, masukkan baju di ember tersebut. Usahakan semua baju masuk dan tercelup dengan air. Kita tunggu beberapa menit. Setelah selesai, setelah beberapa menit, kita sikat dengan sikat cuci. Bukan sikat gigi ya. Nah, kita sikat bagian-bagiannya supaya bersih. Setelah itu, dibilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih. Kalau sudah diperas sampai habis airnya yang ada di dalam baju tadi. Nah, kita jemur. Jemurnya di mana? Di bawah sinar matahari. Dijemur supaya apa? Supaya baju-baju yang basah tadi kering. Nah, setelah kering, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menggosok baju. Baju yang sudah kering, kita gosok. Nah, tapi untuk anak-anak belum ya, jangan menggosok dulu. Nanti biarkan orang tua kalian yang menggosok. Kenapa? Karena alat untuk menggosok baju tadi bisa menimbulkan panas. Nanti kalau tiba-tiba terkena kulit, nanti kulit kalian bisa melepuh. Nah, selanjutnya setelah kita mencuci pakaian, kita dapat merawat tubuh kita, juga harus merawat kulit kita. Dengan cara bagaimana? Kulit kita ini pasti terkena debu. Nah, kita harus merawatnya dengan mandi. Mandi tadi berapa kali? 2 kali sehari. Sebelum pagi, sebelum beraktivitas, dan juga sore setelah beraktivitas. Saat mandi tadi, apa yang harus kita lakukan? Mencuci rambut menggunakan sampo. Sikat gigi menggunakan apa? Pasta gigi. Nah, selanjutnya badan kita harus disabun. Nah, selain itu kita juga harus memotong kuku. Nah, supaya bersih, supaya sehat. Jadi kulit kita supaya kulit kita bersih, supaya kulit kita sehat, kita harus rajin-rajin mandi. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham bagaimana cara merawat tubuh kita? Kalau sudah paham, pembelajaran Ibu tutup sampai sini. Nanti anak-anak akan ada tugas yang harus dikerjakan. Silahkan dikerjakan dengan baik, dengan benar. Nanti langsung dikirimkan dengan wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa kita sudah belajar cara merawat tubuh. Berarti setelah pembelajaran hari ini, kalian harus merawat tubuh kalian. Mandi, gosok gigi, potong kuku, dan rajin cuci tangan. Kita harus merawat tubuh kita. Apalagi saat-saat pandemi COVID ini. Kita harus rajin-rajin merawat tubuh kita, membersihkan tubuh kita supaya kita terhindar dari virus corona. Dan ingat, membantu orang tua misalnya mencuci baju, membantu saja. Ketika ibunya mencuci baju, kalian melihat bagaimana caranya. Tadi kan ibu kita sudah memberitahu bagaimana cara mencuci baju. Oke anak-anak, silahkan dipahami, silahkan dipraktekkan, dan kerjakan tugasnya. Hari ini ibu tutup dengan doa. Jika berdoa yang baik, tangannya dilipat di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah belajar. Semoga apa yang aku pelajari dapat aku terapkan dan dapat aku pahami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar. Dadah.